Oke, next. Iya dulu. Tuh. Gimana awal ceritanya fanbase ini terbentuk? Salah satu hal yang membuat kalian sedih ketika cerita tentang KII apa? Gimana pas fanbase ini terbentuk? Gimana ya? Aku juga Itu bingung tadi kenapa banyak terbentuk. yang ngefans sama gua gitu. Jadi pada saat itu kan aku nggak ngerasa kayak siapa sih aku. Asal kalian tahu waktu awal tuh Prilly semuanya punya line kamu ya. Iya, punya kontaknya Prilly. kontak Prilly dulu. Terus gue sih sealai-alainya gue nggak pernah lo minta kontak kamu. Aku sampai juga nggak sampai pernah. kamu yang ngomong gini, Aku nggak pernah. Tiara kirim ya foto yang itu ke WA gitu. Ke line dulu, ke line gitu. Hah, aku nggak punya. Ya ampun, kamu nggak punya yang di rumah itu, di rumah waktu itu tuh yang awal. Iya. Akhirnya ngasih. Jadi aku tuh dulu sumpah demi Allah aku nggak ngerasa terkenal. Jadi kalau orang minta nomor telepon gue kasih. sampai maaf banget. Waktu itu aku yang gini nih, Pril, jangan semuanya kamu kasih. Kamu HP-nya kan error ya. Iya, error sampai gara-gara ganti notifikasi HP-nya. kayak ting ting sampai ganti handphone. Terus akhirnya Prilly bikin lah, akhirnya gue yang kena bully ya. Prilly yang Pril minta ID line, minta sama Tiara, dialihin semuanya ke gue ya kan. Karena aku tuh sumpah ya guys, sumpah aku tuh nggak ngerasa diri aku terkenal walaupun tiap hari muka aku udah di TV ya, udah di infotainment, digosipin ada. ini itu segala macem, terus kayak followers aku tiba-tiba banyak, tapi aku nggak ngerti kenapa aku tuh nggak ngerasa terkenal. Jadinya setiap orang nanya nih, Kak Prilly aku ngefans banget sama Kak, thank you, minta nomor telepon Kak, oke. Gitu karena aku ngerasa kayak gue nggak seterkenal itu, jadi ya nggak apa-apa juga orang punya nomor telepon gue gitu. Jadi kayak nggak ada privasinya. Iya, sumpah itu sampai akhirnya aku yang nge-filter kan kata kamu. Jadi mulai saat itu kalau ada yang minta kontaknya Prilly pasti ke aku. Iya. Akhirnya aku yang dibully. Ih, nggak dikasih sama Tiara gitu-gitu. Ya iyalah, hello, gue aja nggak pernah ngechat macem-macem. Selain kerjaan Brewers gitu ya. Nah, terus akhirnya pada saat itu tiba-tiba kayak banyak yang pengen jadi Brewers ya. Iya. Akhirnya terbentuk sendiri lah dari PJ itu kan. Iya, dari kita mulai gathering tuh di Monas ya, di Monas, di McD gitu. Itu tuh gathering, ya udah dari situ tuh tiba-tiba fansnya nambah. Iya. Akhirnya kita punya ide ya, ada gathering bulanan gitu. Gathering tiap bulan. Ada activity yang rutin ya. Sebenarnya kenapa fansnya Prilly bisa banyak itu satu caranya. Satuin dulu hati Prilly sama Brewers. Iya benar. Itu nggak semua Dan komunitas Brewers sama Brewers tuh nggak boleh saling ngerasa gimana. Kita Bener-bener selalu rangkul. solid banget gitu. Next. Iya itu apa yang ngebuat sedih kalau cerita tentang aku? Jadi jawabannya yang bikin sedih itu kalau cerita-cerita masa dulu dibully ya. Kalau sekarang kan kita Terus udah kalau dewasa. sekarang bikin sedihnya kan dia Sambil udah makan ya, guys? udah jarang dibully kan. Iya. Apa terus yang bikin Yang sedih? bikin sedihnya ini kalau misalnya dia diomongin sama kalangan-kalangan itu tuh. Kalangan artis. Oh iya. Padahal kalian tuh nggak tahu guys betapa baiknya dia. Anjing, kapan lagi gue puji? Kalau orang ngomongin Prilly, pas kejadian itu ada gue, kesel tau. Gue pengen jamak-jamak tuh orang. Ada lu ya kadang ya? Ada aku. Jadi misalnya nih orang ngomongin aku, tapi nggak tahu kalau Siti itu asisten aku. Ya. Jadi kadang orang itu ngiranya Siti itu orang lain, kru atau siapa ya. gitu. Terus ngomongin aku gitu dengan jelas. Siti muka udah cemberut banget. Terus kenapa lu Ti? Tuh ternyata dia tuh di belakang kamu suka ngomongin kamu. Tahu dari mana? Tadi dia ngomongin kamu sebelum kamu masuk ruangan ini. Tapi Prilly itu dia tuh nggak bakal percaya omongan dari satu orang, iya nggak sih? Jadi aku yang kayak oh ya Itu udahlah. yang bikin gue berantem juga sama Prilly. Dia tuh nggak pernah mau dengar omongan gue doang. Kayak membandingkan dulu nih. Tapi ya nggak apa-apa sih, bagus juga sih. Emang aku juga soalnya kayak gitu, nggak dengar dari satu pihak gitu. Jadi Prilly Si Siti julid sekarang. Langsung dia julid. Iya, gue kalau ketemu sama orangnya sumpah. buat KKPJ sama KII ada niatan nggak sih tahun ini bikin acara bareng Brewers? Kalau untuk tahun ini kita virtual, NIV-nya tungguin aja di konten YouTube Brewers ya. Pertama kali Brewers berdiri sebenarnya itu pas awal karir apa pas GGS? Pas awal karir, pas aku syuting Get Married awal, terus hanya kamu maunya cantik. Brewers udah ada, tapi nggak ada PJ, jadi nggak ada penanggung jawabnya. Jadi ya udah siapa aja bisa jadi Brewers dan nggak terdata. Kalau sekarang kan terdata di data, jadi si Tiara hampir punya semua nomor teleponnya, datanya. Jadi kalau kita adain acara tuh bisa saling kontak-kontakan. Nah kalau dulu yang nggak ada, jadi kayak udah bebas aja siapa yang mau jadi Brewers gitu. Mama, maaf guys. Gitu. Ada ID card. Iya, ada ID card. Ada masih banyak yang nanya tahu sekarang. Ada kan di aku? Ada dompet. Oke. Sampai sekarang pun masih banyak yang nanya tahu tentang member. Oke, next. Sebuah momen apa yang paling kalian kangenin, jelaskan. Ayo beda-beda ya. Agak. Ayo. Yang Momen paling apa yang paling kangenin. kangenin?
Kalau aku momen yang paling the best sampai sekarang adalah di Dieng. Oh iya tuh. Oh iya. Tapi itu kan gue syuting, gue nggak ada ini sama kalian. Iya kan, aku Iya, dulu ceritanya. Kamu dulu. Kan buat Pilpres dia ya bener. Oke, kamu dulu. Iya, kalau aku di Dieng, karena di Dieng itu, tapi kan itu juga ngedukung syuting kamu. Tapi kan aku syuting konsen, jadi aku nggak have fun sama kalian. Oh iya, nah itu tuh kita kedinginan bareng-bareng ya nggak sih? Terus, makan, minum, hujan-hujanan nyamperin Prilly tuh sampai hujan-hujan. Terus nggak ada angkot, naik mobil bus. Iya, itu semua kota. Lu bukannya gue tahu. Dan itu dari semua kota itu di Dieng ngumpul jadi satu, itu the best banget sih. Maksudnya pertama kali Pilpres dari kota-kota mana ngumpul jadi satu di Dieng. Anniversary Pilpres itu paling dikangenin soalnya dari keribetan Persiapan. Tapi menurut gue semua kenangan sih kayak di lokasi syuting nih, banyak fansnya Prilly yang nggak bisa ketemu, tuh kita nggak usahain gimana caranya ketemu. Itu kan maksudnya aku suatu momen juga. Enif sama dulu Pilpres suka datengin aku ke lokasi, sama dulu aku tuh kalau Valentine's dikasih surprise. Oh iya, itu Valentine, itu alay banget ya sih? Sumpah, lu ngasih surprise gue romantis banget cuy. Iya, karena gue nggak punya pacar. Jadi ya, sumpah Masih ada nggak foto-fotonya? demi apa ya? Nih ya. Udah jarang. Sumpah demi apapun ya, aku nggak pernah disurprisein sama orang seromantis Pilpres surprisein aku pas Valentine. Sumpah, saksinya Siti, dia yang udah menyaksikan semua cowok yang deketin aku, nggak ada yang seromantis itu kan? Bener nggak ada. Siapa dulu? Bukan siapa tuh? Iya, maksud gue lagi mempromokan siapa yang mau sama gue, guys. Iya, kalian mau menyanyiakan. Bener-bener rumah dihias. Pas turun mobil, kedus. Pas turun mobil, lambari. Kesel. Kita tuh begini, guys. Turun mobil ada lilin. Iya, pas turun mobil ada lilin-lilin. Tutup mata dulu. Iya, tutup mata. Tapi kan pas tutup matanya cuma digini doang. Cuma gitu doang. Cuma Terus digini doang pakai tangan. lurus ada lilin-lilin. Terus Ada balon-balon ya? Ada balon-balon, terus di tamannya ada I love you ya kalau nggak salah. I love you, terus semuanya pada ngasih Terus di coklat. tangga ini ada surat satu-satu. Iya, ada surat satu-satu. Ya ampun, nggak ada apa cowok yang niat gay gitu sama gue. Masa gue diromantisin kayak begitu sama cewek? Besok ya jadi cowoknya Prilly, tanya dulu sama gue gimana caranya ya. Iya, tolong deh. Tolong kreatif cowok-cowok zaman sekarang. Cowok-cowok zaman sekarang tuh jangan nanya, harusnya mereka harus punya dari diri kayak aku. Enggak, tapi emang kalau cowok yang dasarnya emang udah cinta harusnya sih dia punya niat ya untuk melakukan itu. Kalau enggak ya itu mesti ditanyakan cintanya ya. Ada lagi momen yang berarti buat kamu. Apa? Pas kamu ulang tahun keberapa tuh yang kita nggak ada yang ngucapin, terus tiba-tiba di kebon. Iya, terus di kebon. Iya, itu yang di kebun ulang tahun ya itu. Iya, abis itu kita diomelin sama pihak RT. Di kebon, jadi di kebon aku ditutup matanya gitu. Terus pertama nggak ada yang ngucapin. Pertama kamu ada di satu acara di SCTV tuh ya, di inbox. Terus kita nggak ada yang ngucapin, kita pura-pura Kita nggak ada yang datang nggak sih? Waktu datang karena tuntutan dari pihak TV kan. Kita datang, tapi kita nggak ada yang ngucapin. Dan itu momennya pas kita buat baper. Nah gue kan ujian, gue pulang cepet, tiba-tiba dia ngamuk tuh di chat. Kan aku tuh mendingan gak disurprisein siapa-siapa daripada gak disurprisein Pilpres gitu. Wede. Sumpah iya bener, gue mendingan gak disurprisein siapa-siapa daripada gak disurprisein Pilpres. Karena disurprisein sama orang juga ya udah gitu. Tapi kalau sama Pilpres tuh bener-bener kerasa aku tuh diinginkan gitu. Dan tiap tahunnya selalu beda gak sih surprise-nya? Iya. Terus sama Pilpres akhirnya disurprisein di kebun, terus mereka nyanyi-nyanyi, aku sampai nangis, terus dikasih meja rias ya. Sekarang meja riasnya ada di kamar tamu tuh. Karena dulu kan syuting sinetron, orang bebas datang. Kalau sekarang tuh syuting series sama film, orang nggak bebas datang. Kadang sutradaranya nggak mau kalau banyak orang karena akan ngeganggu set dan akan ngeganggu konsentrasi artis yang lain. Jadi kalau sekarang kalau aku syuting malah jarang boleh didatengin ya sih. Tapi di kebun itu tuh sampai nggak ada yang ngucapin loh, di IG, di kan kita udah janji ya. Janji udah habis banget guys. Aduh gue jadi kangen banget. Sekarang jarang itu kangen banget. Itu buat kalian yang terlibat di situ, kalian udah best. Soalnya sekarang kan kalau sinetron mungkin masih dibebasin ya. Kan ada komunitas, pokoknya komunitas tuh yang mungkin susah buat kayak ngajak kerja sama supaya pada nggak ngucapin. Tapi di PV tuh beneran nggak ada yang ngucapin sama sekali ya. Itu malam-malam ada loh. itu. Semuanya pada langsung ingat.
Jelas sih, aku benar-benar beruntung banget punya Prilvers. Dan ntar suatu saat pas di lokasi syuting Pasti kalau nikah kamu ulang kangen. tahun. Tapi kebiasaan Pevi itu nggak pernah ngucapin di awal. Kalau yang beneran Pevi yang bisa diajak kerja sama ya. Iya, aku pasti nggak di pernah akhir awal. ya. Sorry guys. Udah. Jadi gitulah guys keseruan kita. Sampai kuat di sini. Emang nggak ada jarak di antara aku dan Prilvers karena aku bukan apa-apa tanpa dukungan Prilvers semua, dan emang sumpah Prilvers itu sumber kebahagiaan aku. Dari aku Valentine aku disurprisein paling romantis sama Prilvers, aku ulang tahun disurprisein paling romantis sama Prilvers, aku lagi jatuh banget digosipin ini itu yang bangkitin aku Prilvers, bahkan gosip yang baru-baru ini juga yang bangkitin aku Prilvers, yang bener-bener belain aku, bener-bener ngelapor sama aku di DM, bener-bener yang kayak ngasih aku kata-kata mutiara di DM, semuanya itu Prilvers. Jadi emang aku bisa kayak gini, bisa bangkit, bisa bahagia itu di dalamnya karena ada Prilvers. Sampai-sampai aku pun mau keluar dari PJ dari kapan tahu nggak jadi guys. Iya, Pril, aku mau keluarnya dari PJ soalnya kan aku udah kerja, aku udah sibuk, aku Enggak, awal-awalnya mah enggak ya, pokoknya setiap tahun kayak di Enif dia udah ngomong Ini makanya. iya, udah pamitan, tahu dia udah pamitan nangis. Udah nangis-nangis, Udah nangis nggak jadi. tahu dah. Malah lu bikin channel YouTube, lu makin PJ ini. enggak guys, emang semua yang didasari dengan kasih sayang tuh susah. Susah ya. Terus kita juga Prilvers beruntung banget ada Prilly. Iya. Karena kalau nggak ada Prilly kita nggak akan bersatu. Artisnya Prilly. Iya, Kalau kalau yang lain mungkin- nggak tahu. Mungkin nggak bakal mau juga kalau lihat kayak gini. Oke, thank you kalian semua yang udah nonton. Kasih komen ya. Aku harus collab apa lagi sama Prilvers yang seru-seru dan bisa tetap mendekatkan kita semua. Iya, bisa kita tetap dekat. Oke, dadah. Dadah. Jangan lupa like. Oh iya, jangan lupa Comment, comment. subscribe and share.